Jumlah orangnya targetnya 2,6 juta, bantuannya 880.000, diberikan selama 2 bulan April dan Mei, sehingga nilai totalnya adalah 4,576 triliun. Tagar, Jeng Sri balikin duit DKI trending. Ternyata Sri Mulyani punya utang hampir 5 triliun ke Pemprov DKI. Tiba-tiba Menteri Keuangan Sri Mulyani menyentil Pemprov DKI saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR. Sri Mulyani menyebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki anggaran bantuan sosial yang akan diberikan pada 1,1 juta warganya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI sudah tidak punya biaya untuk bantuan sosial corona atau COVID-19. Anies menyebut sudah disediakan anggaran 5 triliun rupiah untuk program tersebut. Anies mengatakan anggaran itu termasuk dalam biaya tak terduga. Pos anggaran ini memang disediakan dan ditambah untuk penanganan corona di ibu kota. Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga sebesar 5.000 triliun rupiah. Kata Anies melalui keterangan tertulis Jumat 8 Mei 2020. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono pun tegas membantah apa yang dikatakan Sri Mulyani. Ia meminta Sri Mulyani untuk berkaca dan diminta agar segera melunasi utang pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta berupa dana bagi hasil. Mujiono mengungkapkan utang DBH tahun lalu ke DKI ini mencapai 5,1 triliun rupiah dan DBH tahun ini kuartil 2 mencapai 2,4 triliun rupiah. Baru dibayar 2,56 triliun rupiah sehingga masih ada hampir 5 triliun rupiah utang pemerintah pusat yang belum dibayar ke DKI. Jadi total utang Sri Mulyani ke DKI itu 7,5 triliun. Tapi baru terbayarkan 2,56 triliun. Jadi, tidak benar DKI kehabisan uang, tegasnya. Di sosial media, netizen juga ikut menagih hutang pemerintah pusat kepada DKI Jakarta. Tagar Jeng Sri balikin duit DKI pun menjadi trending di Twitter. Seperti yang dicuitkan oleh akun dengan @kingpurwa. Kunci perang melawan COVID-19 itu DKI Jakarta sebagai jantung pertahanan. Selama DKI Jakarta belum sembuh, penyakit ini akan terus mengalir ke berbagai pelosok Indonesia. Menyembuhkan DKI Jakarta perlu dana yang cukup. Oleh karena itu, hashtag Jeng Sri balikin duit DKI. Pernyataan sikap MUI Provinsi se-Indonesia. Tolak masuknya TKA Cina saat pandemi dengan alasan apapun. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia memberikan beberapa sikap terhadap penanganan virus corona di Indonesia. MUI mendesak pemerintah menolak masuknya tenaga kerja asing asal Cina ke tanah air hingga pembatasan moda transportasi. Mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya tenaga kerja asing, khususnya yang berasal dari negara Cina dengan alasan apapun. Karena TKA dari negara Cina adalah transmitter utama virus corona 2019 yang sangat berbahaya dan mematikan. Begitulah bunyi pernyataan MUI yang ditandatangani oleh Ketua MUI dari 32 provinsi Jumat kemarin. MUI juga meminta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang mengizinkan transportasi beroperasi saat pelarangan mudik. Mereka meminta agar pengetatan moda transportasi dilakukan hingga COVID-19 bisa dikendalikan. Berikut selengkapnya pernyataan sikap 32 Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa peran, fungsi, dan tanggung jawab pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Maka setelah mencermati dan menganalisis kebijakan Menteri Perhubungan yang kontradiktif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dengan ini, kami menyatakan sikap sebagai berikut.
Pertama, mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya tenaga kerja asing, khususnya yang berasal dari negara Cina dengan alasan apapun juga, karena TKA dari Cina adalah transmitter utama virus Corona Disease 2019 yang sangat berbahaya dan mematikan. Kedua, meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra, baik darat, laut, maupun udara, sebelum penyebaran dan penularan COVID-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru. Ketiga, memerintahkan kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI pada semua tingkatan, kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa atau nagari dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA. Jika ditemukan TKA, maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya. Keempat, Dewan Pimpinan MUI se-Indonesia mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam penegakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam setiap kebijakannya. Kami pun bertekad akan senantiasa menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, mendesak kepada Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia untuk senantiasa mengedepankan sikap serta semangat nasionalisme dan patriotisme dalam memimpin negara tercinta ini, sehingga NKRI tetap utuh, maju, dan bersatu selama-lamanya. Demikian pernyataan sikap kami. Semoga pemerintah Indonesia memperhatikan sikap kami ini sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Barat, Buya Gurizal Gazahar, menyampaikan pernyataan sikap ini sudah melalui pembicaraan maraton. Artinya pernyataan sikap ini bukan keputusan tiba-tiba. MUI juga mempunyai Satuan Tugas COVID-19 MUI. Mereka mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah sejak wabah COVID-19 melanda Indonesia. Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Muhtar menambahkan, pernyataan sikap MUI Provinsi se-Indonesia ini hasil diskusi. Kondisi bangsa dan negara sekarang tidak bisa ditutup-tutupi lagi karena ada di berita dan media sosial. Lagi melawan virus, tiba-tiba pemerintah membuka dan melonggarkan moda transportasi. Ulama sudah mengajak umat mematuhi fatwa MUI, tapi mau dimentahkan lagi oleh pemerintah. Masyarakat jadi bingung, kata Kiai Haji Munahar ketika dihubungi Republika Jumat kemarin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI sudah tidak punya biaya untuk bantuan sosial Corona atau COVID-19. Anies menyebut sudah disediakan anggaran 5 triliun rupiah untuk program tersebut. Anies mengatakan anggaran itu termasuk dalam biaya tak terduga. Pos anggaran ini memang disediakan dan ditambah untuk penanganan Corona di ibu kota. Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan Bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga sebesar 5.000 triliun rupiah. Kata Anies melalui keterangan tertulis Jumat 8 Mei 2020. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono pun tegas membantah apa yang dikatakan Sri Mulyani. Ia meminta Sri Mulyani untuk berkaca dan diminta agar segera melunasi utang pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta berupa dana bagi hasil. Mujiono mengungkapkan utang DBH tahun lalu ke DKI ini mencapai 5,1 triliun rupiah dan DBH tahun ini kuartil 2 mencapai 2,4 triliun rupiah. Baru dibayar 2,56 triliun rupiah sehingga masih ada hampir 5 triliun rupiah utang pemerintah pusat yang belum dibayar ke DKI. Jadi total utang Sri Mulyani ke DKI itu 7,5 triliun, tapi baru terbayarkan 2,56 triliun. Jadi, tidak benar DKI kehabisan uang, tegasnya. Di sosial media, netizen juga ikut menagih hutang pemerintah pusat kepada DKI Jakarta. Tagar Jeng Sri balikin duit DKI pun menjadi trending di Twitter. Seperti yang dicuitkan oleh akun dengan @kingpurwa. Kunci perang melawan COVID-19 itu DKI Jakarta sebagai jantung pertahanan. Selama DKI Jakarta belum sembuh, penyakit ini akan terus mengalir ke berbagai pelosok Indonesia. Menyembuhkan DKI Jakarta perlu dana yang cukup. Oleh karena itu, #Jeng Sri balikin duit DKI.